Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy, channel-nya Insinyur ya, channel yang keren dan, mencerdaskan. Abang udah gak pasang ya, kita ajak, bincang-bincang malam Ramadan. Oke, malam ini ya kita ngobrol-ngobrol sama Algafar Sam, pakai Sam ya, bahasa Jepang ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau yang sudah banyak pengalaman malang melintang di dunia proyek membangun fasilitas untuk bangsa Indonesia. Sudah banyak proyek ya, Gafar, Pak Gafar, Mas, udah Gafar ya, udah banyak ya. Eee, Alhamdulillah ya udah banyak nih. Udah udah lebih dari sini lah. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, udah Gafar, supaya teman-teman yang nonton di Ethos Energy, bisa mengenal lebih jauh, Pak Mas Huda Gafar. Oh, Pak Mas Huda Gafar. Mas udah gambar pula ya. Iya, Sang, terima kasih nih waktunya ngobrol-ngobrol nih. Dalam kesibukan sehari-hari, terus juga kesibukan mengisi, kegiatan Ramadan kita masih bisa berbincang-bincang lah. Iya iya. Ya kalau saya, ya nama nama saya kan memang udah tahu dari Al-Ghaffar, jadi memang udah kalau experience saya tuh pengalamannya semuanya di construction memang, di construction. Mmm. Karena baru lebih 18 tahunan lah. Jadi memang selama karir itu saya memang, banyak berpartisipasi di berbagai macam proyek, yang mulai dari mining facilities, production plant, Mmm. eee eee, power plant, Mmm. eee, ya macam-macam. Production plant itu juga seperti sekarang manufaktur ya, saya bergabung dengan salah satu pionir, untuk pabrik kertas di Indonesia, salah satu pemain besar lah. Iya Saya nggak nyebut merek ya. iya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau, Nah, kita sebut merek. jadi kalau apa namanya, eee, ya suatu kebanggaan tersendiri lah. Jadi kita pernah terlibat di berbagai macam proyek, baik itu yang asetnya punya pemerintah, punya, eee, bangsa kita lah, Oh, dan juga milik swasta. Jadi kita tahu nih bagaimana kalau yang punya itu adalah state owned company, perusahaan plat merah yang sering kita bilang, atau perusahaan yang punya orang Indonesia, pemerintah Indonesia. mmm. Nah, begitu juga kita bekerja di, private company, perusahaan swasta. Jadi masing-masing punya inilah, punya keunikan tersendirilah. Nah, begitu juga kalau kita bahas dari, eee, apa namanya, projek-projek yang kita kerjakan itu, kita bisa tahu banyak hal lah. Tapi seperti yang Pak Emil tahu, saya ini kan background-nya seorang teknik sipil lah, jadi teknik Wah, sipil. dari sipil rupanya ya. Itu yang Nah, aku tanya tadi background-nya. dan sekedar berbagi tips aja lah buat
yang masih muda-muda, yang masih Iya, iya, iya. masih bingung soal lingkungan kerja itu, kan banyak juga kita temukan, "Pak, saya belum ada pengalaman." Mmm. Oh, kalau melamar ke perusahaan tampang itu pasti susah ya? Nah, ini yang tidak boleh. Iya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Kita sebelum mencoba, udah ngomong pasti susah ya, udah kita sendiri yang mendoktrin gitu loh. Nah itu jangan, jangan, tidak boleh. Ya itu sampai sekarang pun saya masih sering menemukan, orang yang punya mindset seperti itu. Terus masuk lagi ke power plant, "Pak, saya nggak punya pengalaman di power plant, pasti susah ya kerja di sana ya?" Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi buat yang muda-muda, ya kita mungkin mungkin sudah agak senior sedikit lah, senior banget juga mungkin enggak ya, senior sedikit lah. Bukan berarti kita juga, lebih lebih tahu, lebih pintar, tapi kita lebih dahulu merasakan lah, bagaimana dari suatu bisnis ke bisnis yang lain, kita bisa masuk, dan ternyata kita bisa. Nah itu, sekedar mau bagi-bagi tips aja lah. Mudah-mudahan, apa namanya, bagi kalau ada kawan-kawan yang mau mendengar, yang mau mengambil dari pelajaran dari pengalaman kita, eee, amal lah buat kita semua. Nah, itulah Mas. Jadi itu pertama, Iya. bagi yang nih kita kasih tips nih. Yang pertama jangan buang dulu semua pikiran tuh, "Wah, pasti saya tidak bisa." Misal dulu misalnya dia teknik sipil, dia bangunan air. Kadang-kadang Pak Emil, sesama teknik sipil, misalnya dia bangunan air, ketika projeknya bukannya bangunan air lah misalnya, Mmm. kayak plan itu kan banyak pondasi apa segala nah, saya tahunya cuma bangunan air. Nah, itu sesama teknik sipil aja loh, apalagi dia masuk ke power plant, pikirannya Iya, pasti, iya, iya, iya. "Oh, nggak ngerti mekanikal, saya nggak ngerti electrical, instrumen, segala macam, kontrol sistem." Dia udah mikir ke sana duluan. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus punya kepercayaan diri. Nah, itu Iya, buat iya. sama percaya diri. Toh juga semua proyek itu sama aja lah. Mau itu mining, mau itu power plant, maupun itu production plant, atau marine facility, segala macam lah. Prinsipnya kalau kita orang teknik sipil, yang dikerjakan ya sipil juga. Nah ya sipil ya mulai dari tanah, fondasi, segala macam. Ya itu aja. Mungkin yang berbeda itu prosesnya. Nah disitulah letak, apa namanya, variasi dari pengalaman kita tersebut. Mhm. Nah, tanya ini, kalau misalnya nih orang yang bekerja sebagai tenaga ahli teknik sipil misalnya di pertambangan, ya dia pasti tetap teknik sipil ya itu juga kerjaannya, bikin jalan, bikin pondasi, bikin gedung, bikin apalah itu, nanti ada bangunan steel structure-nya, itu. Mhm. Kemudian dia masuk ke power plant, ya itu juga, ketemunya ya itu lagi, ketemu tanah, ketemu jalan, ketemu pondasi, steel structure, segala macam, sama. Begitu lagi kita masuk ke production plant, misalnya sekarang nih, saya di perusahaan pabrik kertas. Nah, saya juga sendiri baru ini di pabrik kertas dan alhamdulillah di sini, ya dipercaya sebagai tenaga ahli lah, expert. Nah, Iya. tahu juga pabrik kertas prosesnya gimana, tapi kita orang percaya sama kita dan kita orang sipil ya kita implementasikan sipilnya tuh. Nah, nilai plusnya ketika kita masuk ke Oh, project-project yang production plan. Jadi kita akan menambah, apa, pengetahuan kita, "Oh begini ternyata prosesnya kalau pabrik kertas. Oh nanti lagi masuk ke pabrik pengolahan batu bara, oh begini ternyata." Nah saya juga di mining sendiri, saya pernah bergabung di project untuk, infrastrukturnya batu bara, nikel, bahkan tambang emas terakhir saya pernah juga. Iya, iya, Freeport ya, pernah Freeport juga kabarnya ya? Iya, nah tuh itu juga apa, yang kita kerjain ya itu aja sih sebenarnya. Jadi, tips yang pertama tadi harus percaya diri. Nah yang Iya. kedua, eee,
coba didatangkan motivasi dari kita sendiri, "Wah, ini tantangan baru nih." Nah, itu baru Nah, itu dia. tantangan baru. Orang biasanya Jadi tantangan ini ya kan, kalau ada tantangan sedikit kalau mentalnya nggak kuat ya, eee, apa mundur ya, nggak berani ngadapin tantangan nih, challenge ya. Hidup ini pernah penuh dengan challenge ya. nah iya, terus kemudian oke, kita misalnya ini sudah punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ya jangan overconfident juga, terus maksudnya kita bisa mengukur diri kita tahu kurangnya kita di mana, kita tahu, apa namanya, spesialnya kita di mana. Nah, kitalah yang mensiasati sendiri, bagaimana kekurangan itu kita tutupin sendiri. Kita apa, bukan kita tutupi sih, kita improve lah. Kita dengan tantangan yang baru, ya, eee, kita improve sendiri dengan yang baru-baru itu. Karena kalau ya kita tahulah pepatah lama, kalau orang orang yang, eee, tidak mau mencoba, tidak mau berdiskusi, tidak mau mendengarkan, kemampuannya itu aja tuh. Setiap ngobrol yang dibahas itu aja yang dia tahu, itu aja. Nah itu, nah kita harus percaya diri, terus kita harus, nah tetap setiap pekerjaan itu, setiap mulai hal yang baru, kita harus menanamkan diri kita untuk belajar lagi. Ah, itu sesuai dengan moto Ethos Energy itu, Belajar continuous learning ya. belajar lagi. Terkadang, oke lah kita paham secara teknikal, Iya iya. tapi, kalau udah kita bekerja di lapangan, misalnya ada hal yang baru, yang mungkin belum kita temukan sebelumnya, misalnya culture. Culture nih, bagaimana tadi yang saya bilang ketika culture-nya itu ketemu dengan, perusahaan-perusahaan yang bisa kita bilang nasional, mungkin sama, kita sama-sama orang Indonesia, secara budaya mungkin sama. Nah, gimana kalau kita ketemu sama perusahaan-perusahaan ternyata itu dari luar negeri. Nah, mereka punya budaya juga. Nah, belum tentu budayanya mereka tuh sama sama kita. Nah, kita dari situ kan belajar lagi. Oh, begini misalnya saya pernah kerja di perusahaan Jepang. Oh, begini ternyata perusahaan Jepang itu gaya bekerjanya. Ketemu lagi perusahaan multinasional lain kayak perusahaan Belanda. Saya pernah juga waktu di Mmm. sana dulu. Kebetulan di waktu di sana itu banyak sekali itu ekspatriatnya, kayak di mana kita waktu itu, ada dari ya timnya waktu itu ya, misalnya Belanda pasti Belandanya banyak, ada dari Portugal, Inggris, ini ada negara-negara yang bertetangga tuh kayak Inggris, Irlandia, ada kayak Scotland, itu ada Ya. semua, dan minimal kita belajar budaya mereka. Bagaimana sih gayanya orang luar ini bekerja, apa Iya betul iya. apa betul dia pakai perasaan kayak orang Indonesia? Kadang kan itu yang kita nggak tahu. Nah, kadang mereka nggak tahu kita, oh, harus ada sopan santun, harus begini. Mereka kadang nggak tahu. Nah, kita udah baperan, begini, Wah, ya ya ya. gitu kan, itu nggak boleh juga. Makanya kita harus percaya diri, kalau apa, bagusnya lagi kita bisa mengajarkan mereka tentang kultur kita. Jadi kebetulan misalnya dia perusahaan dari luar negeri. Terus, ada kerjaan di Indonesia, ajarkanlah kultur kita. Jadi itu sebuah kebanggaan juga buat kita ketika dia tahu kultur kita. Jadi ada tambahan buat kita sendiri sebagai kepuasan pribadi, ilmu kita dapat, duit pasti dapat, terus Nah, iya. kan budaya kita ke orang lain. Nah, orang Indonesia tuh begini loh, ah, Multi-culture lah ya, multi-culture, multi-bangsa, ya. ah, saya juga misalnya diketakin, oh sebelum sini di Freeport, itu kan Kanada, Amerika lah ya. Ya sama, culture-nya mereka punya culture sendiri juga. Nah jadi, ini salah satu juga yang akan kita temui di lapangan nanti. Nah, ketika kita nggak bisa adaptasi, di sinilah orang tuh banyak menyerah, gitu, Mirsa.